Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. DPR RI memberikan klarifikasi terkait versi draft Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Perbedaan jumlah halaman akibat mekanisme pengetikan dan penyuntingan yang menggunakan kertas yang berbeda kualitas dan besarannya. Total jumlah pasal dan kertas 812 halaman. Tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. DPR RI menggelar konferensi pers di gedung DPR RI Senayan mengklarifikasi terkait versi draft Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin memastikan draft final Undang-Undang Cipta Kerja memiliki ketebalan 812 halaman. Sebanyak 488 halaman merupakan isi rancangan undang-undang, sementara sisanya merupakan penjelasan. Perbedaan jumlah halaman akibat mekanisme pengetikan dan penyuntingan yang menggunakan kertas yang berbeda kualitas dan besarannya. Proses yang ada dilakukan di Balek itu menggunakan kertas biasa. Tapi pada saat sudah masuk ke dalam tingkat 2, proses pengetikannya masuk di kesekjenan, dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang. Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang 1000 sekian, ada yang tiba-tiba 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan di dalam kesekjenan dan mekanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman. Muncul dugaan penambahan atau pengurangan pasal karena jumlah halaman yang berubah-ubah. Namun Aziz memastikan tidak ada penyelundupan pasal seperti yang dikhawatirkan publik. Bahwa saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin dulu, sumpah jabatan kami. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal. DPR RI meyakinkan bahwa semua pasal sudah melalui pembicaraan dan persetujuan sejak tingkat Balek, tim perumus hingga tim sinkronisasi sebelum diketok di sidang paripurna DPR. Tim Liputan Metro TV. Ya, dokumen Undang-Undang Cipta Kerja resmi diserahkan ke pihak pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara. DPR juga telah mengklarifikasi semua pertanyaan publik terkait Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk soal perubahan jumlah halaman. Dan kami akan tanyakan kembali hal ini bersama Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Bang Aziz, jadi sudah diserahkan, saya ingin konfirmasi sekali lagi jumlahnya 812 halaman ya yang sudah diserahkan oleh Pak Sekjen ke Pak Pratikno siang hari ini. Selamat sore dulu yang pertama. Yang kedua mengenai administrasi penyerahan itu kewenangannya ada di Sekjen. Saya tidak tahu persis. Yang penting tadi saya lihat di berita sudah ada di Seknek Pak Sekjennya. Berarti ya sudah diserahkan. Oke, baik. Jadi sudah diserahkan lewat Sekjen, kemudian jumlahnya 812. Apa saja kemudian prosedur yang akan dilalui sampai nanti disahkan menjadi undang-undang, Bang Aziz? Ya, sesuai undang-undang tatip ya kan di dalam MD3 itu dan kemudian undang-undang nomor 12 tahun 2011 khususnya di dalam pasal 1 itu kan dijelaskan dalam 30 hari Presiden dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk menerbitkan lembaran berita negara. Gitu. Setelah itu ya selesai. Tidak habis itu kewenangan dari pemerintah untuk menerbitkan aturan pelaksana yang dalam hal ini adalah peraturan pemerintah, PP dan Perpresnya. Ya, yang menjadi turunan dari undang-undang ini. Bang Aziz, Ya, jadi betul. dipastikan lagi substansi juga tidak ada berubah, menjawab pertanyaan publik yang
yang beredar di masyarakat terkait jumlah halaman yang berbeda-beda, kemudian ada draft juga yang isinya juga berbeda-beda. Ini dipastikan yang secara final kemarin ini substansinya lagi-lagi sudah dipastikan sama dengan apa yang disahkan ketika paripurna 5 Oktober kemarin ya, Bang Aziz. Tidak ada lagi yang ditambah-tambah setelah itu. Tadi kan saya sampaikan bahwa untuk kelengkapan administrasi itu kan kewenangan daripada kesekjenan. Kemudian di bawah kesekjenan itu ada badan keahlian, ada badan pengkajian dan lain sebagainya yang sebagai kewenangan untuk memonitor daripada pengetikan terakhir, kemudian ngeprint terakhir juga disesuaikan dengan rekaman pembahasan yang dilakukan di badan legislasi. Ya, jadi itulah yang kenapa memunculkan interpretasi beda-beda terhadap jumlah halaman. Pertanyaannya kemudian, Bang Aziz, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan publik juga. Kenapa tidak sejak awal draftnya ini ditulis atau diketik dengan kertas yang size-nya sama, agar ini juga tidak ada perubahan kemudian di tengah jalan, sehingga teman-teman di DPR kemudian yang juga bersuara, ini kan juga banyak yang mengaku draftnya berubah-ubah, bahkan ada yang mengaku tidak menerima draft ketika pembahasan. Ini bagaimana sebenarnya Bang Aziz, ketentuannya? Ya kalau ketentuannya memang pada saat pengetikan di balik, itu kan menggunakan kertas biasa. Tapi pada saat dia sudah menjadi suatu undang-undang melalui proses tingkat 2, mekanisme pengirimannya kan ada terikat dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 lagi. Harus prosedur, titik koma dan lain sebagainya itu kan harus disesuaikan gitu. Nah kalau kemudian yang kedua ditanya Pak, banyak anggota yang tidak menerima, kesekjenan itu sudah kirim ke email masing-masing anggota. Yang mana email masing-masing anggota itu anggota bisa mengeprint sendiri melalui komputer yang adanya. Begitu. Dan itu kan kewenangannya ada di kesekjenan. Saya nggak mungkin saya untuk ngecek satu persatu anggota terima atau tidak. Ya. Jadi lewat email mekanismenya, termasuk ketika ada perubahan substansi ketika pembahasan. Perubahan substansi di mana nih? Ya, artinya ketika pembahasan kemudian ada draft yang sedikit berubah, kemudian diinformasikan lewat email ke setiap anggota, tidak hanya yang bekerja di Panja atau di Balik. Artinya seluruh anggota DPR menerima. Mas Wahyu ini bicaranya di tahapan apa dulu? Tahapannya kan ada 3 nih. Ada tahapan 1, tahapan 2, kemudian baru tahapan administrasi yang dalam hal ini tahapannya di kesekjenan. Terakhir baru tahapannya di pimpinan untuk mengirimkan berkas itu sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang Mas Wahyu ini tahapan mana dulu? Supaya tidak salah. Ya, karena ini kan ada pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada selembar naskah yang kabarnya diserahkan ketika paripurna. Nah, ketika paripurna itu seharusnya setiap anggota yang hadir di paripurna memegang draft atau tidak, Bang Aziz? Secara undang-undang, ya toh, itu anggota bisa meminta kepada sekjen atau sekjen memberikannya dalam bentuk email ke anggota. Begitu. Ya, jadi tidak dibagikan satu persatu, ya sudah inisiatif sendiri. Kalau mau ngeprint ya tinggal di print out, dibawa ke paripurna karena sudah di email ya, Bang Aziz ya. Memang itu secara aturan bisa meminta, bisa juga ngeprint sendiri kalau memang dibutuhkan. Atau dia pakai laptop atau pakai handphone, bisa download sendiri, baca sendiri. Baik. Dan ini sudah final, sudah diketok palu pada pekan lalu dan juga draftnya sudah diserahkan ke Seknek untuk segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bang Aziz Syamsuddin sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.